Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa memasuki bulan Ramadan yang suci dan yang mulia ini dan masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah, dan alhamdulillah masih bisa juga melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Tak lupa salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah menjadi umat beliau, selalu istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak, dan dapat bertemu dengan beliau di surga Firdaus. Allahumma amin. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ada 3 golongan orang atau manusia yang terbagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah zalimun li nafsi, yakni zalim pada diri sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika datang bulan Ramadan, yang ketika Allah masih memberikan kepada kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, ia menyia-nyiakan begitu saja. Ia tidak menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Ia tidak persiapkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Dan ketika ia masuk di bulan Ramadan, kemudian ia melaksanakan kewajibannya yakni puasa, maka puasanya pun juga tidak sempurna. Puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang dimana dia tetap menganggapnya sebagai hari-hari biasa, sama halnya dengan bulan di luar bulan Ramadan. Ini adalah golongan yang merugi. Oleh karenanya kita semua harus senantiasa introspeksi diri, apakah kita termasuk golongan ini atau tidak. Dan golongan ini tetap melakukan perbuatan maksiat, dan bahkan mereka juga tak jarang yang meninggalkan ibadah wajib lainnya. Contohnya ada orang yang berpuasa 30 hari full, namun ia meninggalkan sholat. Ia ibarat membangun bangunan, tapi membangun bangunan tanpa fondasi. Karena dalam rukun Islam sendiri ada 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Dan apabila kita analogikan rukun Islam ini seperti sama halnya dengan batu, ketika batu itu ditumpuk satu persatu, kemudian sampai pada rukun Islam yang keempat yakni puasa, dan batu yang kedua ini merupakan sholat, kemudian sholat ini ia tinggalkan, maka bangunan ini atau tumpukan batu ini pasti akan rubuh. Itulah gambaran dari orang yang berpuasa namun ia meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk pada golongan yang pertama ini. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan muqtasid, yakni golongan yang tengah-tengah, yang dimana ketika bulan Ramadan datang, kemudian ia menyambutnya dengan gembira, dan ia menjalankan bulan Ramadan dengan penuh ibadah. Namun di sisi lain ia juga tidak meninggalkan perkataan yang buruk. Ia tidak meninggalkan perkataan kotor, ghibah dan lain sebagainya. Maka ini sama halnya dengan ia ibadah jalan, tapi maksiat juga ia lakukan. Oleh karenanya golongan yang kedua ini termasuk golongan yang merugi. Kemudian ada golongan yang ketiga, yakni wahum sabiqunal khairat, yakni adalah golongan yang berprestasi atau golongan yang terbaik.
Golongan yang ketiga ini merupakan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah takdirkan ia bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian ia menyambutnya dengan gembira dan ia melakukan serangkaian ibadah mengisi bulan-bulan Ramadan tersebut dengan amal soleh, yang dimana kemudian ia mendapatkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu ampunan dosa atas dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Oleh karenanya, golongan yang ketiga ini merupakan golongan yang beruntung, sebab ketika ia sampai pada bulan yang belum tentu kita semua ini bisa sampai pada bulan tersebut, yang menyambutnya dengan gembira dan mengisinya dengan amal-amal soleh. Ada juga hadis Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang menghidupkan malam, menghidupkan bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya, kita semua berharap menjadi golongan yang ketiga ini, sebab golongan yang ketiga ini merupakan golongan yang beruntung, yang harapannya kita semua termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh tak terasa waktu di bulan Ramadan ini hari demi hari telah berlalu dan kita telah melewati 10 hari pertama. Oleh karenanya, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian untuk senantiasa evaluasi diri, senantiasa kita introspeksi diri, apakah kita di 10 hari pertama itu telah melakukan banyak amal kebaikan, atau justru malah sebaliknya kita meninggalkan berbagai amal soleh, atau yang justru naudzubillah min dzalik kita justru melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus senantiasa bersyukur karena Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki apa yang mungkin menjadi kesalahan kita di hari-hari yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada akhir bulan Ramadan ini dan juga pada bulan Ramadan setelahnya dengan amal-amal yang lebih baik lagi dari hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Allahumma amin. Oleh karenanya, marilah kita lakukan yang terbaik selagi masih ada sisa umur, selagi masih ada sisa waktu di bulan Ramadan ini. Harapannya kita semua keluar dari bulan Ramadan ini memanen hasil yang maksimal, dan kemudian apa yang menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan ini, apa yang menjadi rutinitas kita di bulan Ramadan ini bisa terbawa di bulan-bulan yang setelahnya. Dan kemudian ketika kita besok masuk di bulan Ramadan kembali, maka kita harapannya jauh lebih baik dari Ramadan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.